Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua kelas 11 multimedia. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membuat pola desain mentah dari jersey. Jadi mereview kembali, jersey itu ada dua jenis atau mungkin ada beberapa. Yang membedakan biasa hanya modelnya. Nah, secara garis besar biasanya jersey ada dua, ada jersey biasa. Nah, jersey biasa seperti ini. Ada juga namanya jersey raglan, itu biasa dipakai untuk volley. Nah, seperti ini ya. Atau kita buat jersey volley ya. Nah, seperti ini. Jadi hanya ada perbedaan itu saja di pembuatan jersey. Nah, jersey volley itu kalau kita searching nggak semuanya raglan, jadi hanya beberapa ya yang pakai raglan. Nah, jadi jersey itu hanya bisa secara desain itu terbagi dua aja, secara susah. Kalaupun ada model lain itu mungkin ada teorinya sendiri, jadi kalian searching aja. Karena ini produk PKK, jadi saya ingin memperlihatkan bagaimana sebuah produk multimedia itu dapat bernilai lebih besar daripada nilai desainnya. Kalau di desain mungkin kita hanya dihargai 100.000 untuk banyak baju, tapi kalau kita bisa membuat usahanya, jadi kalian bisa dapat lebih per bajunya. Misalnya kalian ambil untung 20.000 dikali berapa jumlah baju, jadi untungnya banyak. Kalau kalian cuma di desain, ya kalian sebatas satu kali pakai. Kalau dia udah dapat desainnya, dia bisa pakai desain berkali-kali, sementara kalian hanya dibayar satu kali gitu. Nah, sebagai contoh di sini saya sudah siapkan template kosong ya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar bagaimana cara buat template bajunya. Nah, selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara mendesain dan mengikuti aturan yang ada di dalam proses pembuatan jersey. Jadi proses pembuatan jersey juga ada aturannya. Nah, kita mulai dengan membuka file ini ya. Nah, seperti ini. Nah, biasanya orang yang main jersey full printing, biasa dia lebih main art ya, bisa main vektor, bisa main pokoknya lebih injreng, lebih norak. Kalau bahasa orang dewasa lebih norak, tapi kalau bahasa anak muda itu colorful gitu. Nah, misalnya saya contoh di sini ya, saya mau buat jersey Indonesia nih. Nah, saya ambil beberapa bahan. Jadi ada Monas, ada Indonesia, jadi ada Monas, ada peta Indonesia, ada Garuda. Nah, jadi saya mau coba buat jersey yang simple nih. Misalnya saya menggunakan Garuda, atau Garuda yang ini juga boleh, terus pakai peta Indonesia sama Monas. Nah, seperti ini. Loh, Pak, enak dong desainnya cuman ditempel-tempel doang. Oh ya, nggak gitu. Kita nggak akan nempel-nempel ini di dunia printing jersey. Kita tidak boleh menggunakan objek PNG seperti ini. Kenapa? Ketika kita menggunakan objek PNG di printing, nanti akan terbaca area kotaknya. Saya ini kan areanya kotak nih, dia akan terbaca nanti di printingnya. Jadi ada semacam shadow kotak gitu. Makanya kita nggak dianjurin menggunakan namanya gambar PNG. Nah, terus gimana Kak solusinya? Nah, solusinya kita mengenal namanya tracing. Tracing adalah menduplikat suatu objek dengan cara menggambar ulangnya. Nah, menggambar ulang di sini ada dua cara. Yang pertama cara manual, yang kedua cara praktis atau cara cepatnya. Kak, kalau manual bisa, cuman kamu nggak akan bisa maksimal sehari, kamu paling hanya bisa ngerjain satu atau dua desain aja. Tapi kalau kamu tahu cara praktisnya, cara cepatnya, insya Allah kamu bisa dalam sehari itu bisa ngerjain beberapa desain. Nah, contoh nih ya, misal saya mau gunain peta Indonesia ini ya, peta Indonesia. Saya mau gunain peta Indonesia. Kak, ini kan gambarnya gimana caranya mau dilihat? Masa di trace satu kan pulaunya banyak. Nah, perhatikan di sini ada namanya trace bitmap. Trace bitmap ini kalau kita klik quick trace, dia akan otomatis mengubah gambar ini menjadi vektor. Nah, kalau dia bentuknya bitmap, dia akan minta reduce bitmap dulu. Nah, kemudian dia kalau
nge-freeze kayak gini berarti dia sedang memproses. Nah ini udah jadi nih. Kalau ketika dia udah muncul di objek, ini udah jadi. Nah ini bisa di ungroup loh, di ungroup. Nah lihat ya, secara bentuk nggak jauh beda ya, hanya saja ini tidak terlalu detail, tidak sedetail gambar yang di trace tadi, di tracing atau dijiplak tadi. Kenapa? Karena kita pakai yang otomatis. Coba kita gunakan yang dianalisa dulu. Nah, jadi tracing otomatis pun ada dua jenis, ada yang langsung quick cepat, jadi tracing cepat atau jiplak cepat, ada juga yang menggunakan proses atau lebih detail. Nah, seperti ini saya gunakan trace map, kemudian saya pilih quick trace, outline trace, saya pilih outline trace. Jadi kalau kita pilih quick trace ya artinya cepat, tracing cepat atau menjiplak cepat. Nah sekarang kita pakai outline trace, kemudian pilih detail logo. Nah seperti tadi di radius rootmap. Nah ini akan ada proses, ditunggu aja prosesnya. Nah ini ada analisanya nih, progresnya. Nah setelah jadi ini kalian bisa zoom. Oh seberapa detail sih? Nah di sini ada kolom namanya detail dan smoothing, itu bisa kalian atur. Misalnya kan seberapa detail. Nah ini udah detail banget nih, udah muncul di pulau-pulau kecilnya. Terus smoothnya kurang smooth nggak sih? Maksudnya kurang halus nggak sih? Oh boleh, kita bisa halusin, tapi jangan juga terlalu halus, kadang jadi jelek. Nah seperti ini. Coba dicek lagi, di zoom. Nah gini, jadi kita bisa tahu nih. Mungkin akan ada yang beberapa yang miss, tapi seenggaknya cara ini lebih efektif dibanding cara yang quick trace tadi yang lebih cepat. Nah kalau kita lihat ini atas ini yang gambar aslinya, yang di bawah ini hasil trace-nya teman-teman. Nah kalau udah oke. Nah seperti ini. Nah ini hasilnya seperti ini. Enak ya Pak, nggak perlu bisa capek-capek. Ya enak, cuman perlu kalian pahami, tidak semua gambar bisa kalian, tidak bisa semua gambar tidak bisa kalian lakukan dengan proses ini. Biasanya gambar yang memiliki kualitas HD saja yang bisa dibuat seperti ini. Nah kita ungroup dulu nih, kita hilangkan ininya. Nah model, terus kita group. Nah saya menggunakan ini sebagai galaksi satu warna saja. Saya gunakan warna yang lebih terang lebih gelap daripada warna bajunya. Terus gimana Pak? Ini kan nggak rapi ini. Nah, mungkin pelajaran yang sebelumnya pernah kalian ulangi, kalau kalian gunakan 2019 ke atas atau 2017 ke atas, tempatnya sama di objek, terus di power clip plus insert frame. Kalau di 2017 ke bawah, di sini di efek power clip kalau nggak salah. Nah, kalau kalian gunakan 2017 ke atas di power clip, di objek power clip terus plus insert frame. Nah, masukkan ke dalam baju, terus kalian edit power clip, kalian atur deh. Nah, kalian atur kayak gini. Nah, jadi bajunya nggak polos-polos banget. Nah terus selanjutnya saya mau guna ini nama Garuda. Wah kan nggak boleh PNG Pak, gimana? Nah coba kita lakukan dengan cara yang sama. Kemudian kita trace map, outline trace, kemudian detail logo. Bisa nggak sih kalau logo yang kayak gini yang berwarna? Wah hasilnya kok jelek Pak. Nah coba kita atur dulu dikit. Nice. Kita atur smoothnya. Nah kita coba zoom. Ada beberapa miss ya sedikit. Nah kurang lebih nggak terlalu kelihatan. Nah ini tulisannya tidak bisa kalian redesign sendiri. Yang namanya kita meng-trace itu nggak bisa maksimal, nggak bisa sesuai yang kita mau. Misal kalian mau redesign, jadi cari tempat kosong dulu aja ya di sini, terus kita redesign. Nah, kalau kayak outline pinggir-pinggir ini nggak apa-apa sih, nggak masalah. Tapi kalau ini kalian
dirasanya jelek banget, ini nggak usah dipakai, pakai lingkarannya aja. Nah, jadi ini kalian ungroup atau nggak usah, ini dia delete aja. Kan coba cari lambang Garuda yang lain, makanya tadi saya nyediain banyak lambang Garuda. Coba pakai yang ini ya. Wah, ini kualitasnya lebih gede nih. Nah, biasanya gambarnya lebih semakin bagus kualitasnya, semakin bagus biasanya filtrasinya. Nah, ini aja mau dirapin aja udah sebagus ini. Coba kita kasih lebih detail. Nah, gila kan? Jadi kalau kualitasnya bagus, hasilnya juga bagus. Bahkan tulisannya pun bisa bagus. Nah, coba bayangin. Nah, klik OK. Nah, jadi deh lambang Garuda kita. Nah, biasanya lambangnya itu ditaruh di sebelah kiri, sebelah kanannya sini biasanya pakai lambang aparelnya. Nah, kalau kalian mau mainin lingkaran boleh, itu kreativitas aja sih, sama permintaan klien aja. Jadi kalau kita mau menggunakan garis seperti ini, nah kita trim aja. Jadi dari yang garis tengah ini kita trim. Kalau kurang-kurang boleh. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus kan ini belakangnya polos nih. Nah, biasanya font-font nomor punggung dan font nama di beberapa liga itu semua berbayar. Kalaupun kita dapat biasa dalam bentuk JPG. Jadi bentar ya, saya copy dulu. Nah, jadi biasanya di dalam pembuatan jersey itu kita kan disuruh pakai font-font liga tertentu tuh. Misalnya dia pakai Arsenal tahun 2000 berapa. Nah, biasanya itu bentuknya seperti ini. Ada yang bentuk jarang ada, tapi nggak semua nyediain. Biasanya masih dalam bentuk seperti ini. Nah, ini sudah termasuk kualitas yang cukup HD untuk dijiplak sih menurut saya. Ini kita hanya perlu nyusun manual aja. Misalnya saya mau pakai ini Juventus 2014-2015. Di mana Juventus? Nah, ini saya drag aja, masukin ke sini. Terus selanjutnya, nah saya trace kan nggak rapi, jadi saya pilih outline trace punya detail logo. Jadi redo bitmap. Bisa juga keep original size-nya. Nah, kalian pastiin quality-nya sama smooth-nya. Jangan sampai mentok ya. Kalau udah mentok biasanya hasilnya agak kasar. Nah, terus dipisahin ya dari lembar aslinya. Kalau udah di ungroup. Saya salah. Yang saya hapus tadi lembar anunya. Jadi kalau udah selesai di ungroup. Hapusin deh yang nggak penting. Nah, kayak gini kan. Nah, jadi standarnya kayak gini. Misal saya mau kasih nomor 18 ya. Udah diambil aja, terus ditata kayak ini. Nah, terus saya mau pakai nama saya Wahyu. Nah, udah ditata manual gini. Namanya juga gratisan Mas Bro. Kayak gini ya. Jadi kata aja di kira-kira untuk ini biar
shift keduanya terus tekan E. Nah ini juga sama, di garis atas bawah klik keduanya terus E, huruf E doang ya, E. Kalau udah di blok terus di Ctrl G atau di klik kanan pilih grup, mana grup, nah di grup biasanya nama itu agak kecil daripada nama punggung. Nah ini nomor punggungnya di grup juga, jadi biar ini di tengahnya nomor 18 di shift ke nomor 18. Jadi supaya Wahyu ini berada di tengah nomor 18, Wahyunya dipilih dulu, kemudian shift nomor 18, tekan C. Nah, udah. Kalau udah, masukin deh. Nah, kemudian shift ke bawah biar center C. Nah, kayaknya kurang bagus warna hitam, kita kasih warna putih. Nah, terus apa lagi nih? Oh iya, biar ini lebih menarik kita kasih Monas nih, biar Indonesia banget, ikonik Indonesia kan ya Monas kan. Nah itu juga sih baru-baru kalau kalian dapat line art-nya, ini namanya line art ya. Kalau kalian bisa buat sendiri sih buat sendiri aja di kertas terus di scan. Nanti kalau udah di scan kalian kayak gini deh, trace bitmap, outline trace, kemudian detail logo. Jadi dibuat kayak gini. Kalau udah, yang gambar aslinya dihapus. Nah, supaya kita tahu untuk hilangin warna putihnya, kita ambil garis kotak, kemudian kita kasih warna yang kontras, kemudian kita shift background atau klik kanan, mana nih? Kanan pilih order to back of layer. Jadi dia ditaruh di paling belakang layarnya, kemudian dikunci, di lock. Nah, kalau udah ini di klik kanan di ungroup. Nah, kita bersihin deh yang warna-warna putih yang kita nggak perlu. Nah, kayak ini nih kita nggak perlu nih. Dan kita bersihin aja yang nggak penting. Ini harus telaten ya. Tapi hati-hati juga kalau kalian mau pakai gambar di internet, karena beberapa gambar di internet itu ini hak kita. Jadi kalau kalian memang punya bakat gambar sendiri, digambar aja apa-apa, bikin outline kayak gini, jadi tinggal di plug, tinggal di trace pakai digital gini. Kita hapus-hapusin yang nggak penting. Kenapa? Karena kita mau pakai garisnya aja. Kayak gini nih. Jadi dibersihin putih-putihnya. Pakainya mana pun nggak ada itu kan ada
sisi dulu. Contohnya, kita Iya, ada di situ pakai. Habis betul. harus mengenal dia, kita. Iya. Enggak. Apa sih? Yang sama. Kita lagi sama Iya. Nah, dibersihin kayak gini, dihilangin putihnya. Kalau udah, ini ya. Nah, kalau udah diblok semuanya, diblok terus di grup ya, biar nggak terhambur. Terus dipilih deh warna yang kita mau pakai. Kita unlock ini, kita hapus, kita masukin ke sini. Ini warnanya sama ya, jadi yang agak. Jadi keren kan? Terus objek, klik. Jadi punya jersey keren gitu. Nah, kalau ketinggian kecil. Nah, tuh jadi keren. Nah, biasanya di sini dikasih apparelnya nih sebelah. Misal saya kasih apparel kayak Mutil Sport. Nah, harusnya sih logonya mirip, kita kan nggak punya logonya, jadi cari event aja. Nah, misalnya pakai ini font. Kasih warna putih. Kita kasih warna gold boleh. Nah, jadi nah, kemarin kita kan hanya buat bajunya nih, nggak buat celananya. Nah, gimana cara buat celananya yang gampang? Kayak kemarin bikin pakai nih, kalau kalian mau pakai 3 point itu bisa, pakai point itu bisa. Bersihin dulu ya sisa-sisanya tadi. Pakai 3 point dulu. Kan kalian bisa ngebayangin sendiri bentuk celana kayak gimana. Kalau bisa diwarnain dalamnya berarti belum nyambung. Nah, udah deh, tinggal dirapiin aja kan. Kalau salah melengkung bisa bisa deh kalian main misalnya pakai nomor punggung, di Ctrl D terus tarik untuk shift backup, teknikin. Nah, biasanya kan di situ ada nomor punggung. Nah, nomor punggung di nomor di sini ya, di celananya. Udah buat aja gini. Terus apa lagi di sini? Oh, ada ininya, ada apparelnya. Warnanya ke sini, set backup. Jadi warna putih. Lihat deh. Saya di sini.
Ini saya mau main list nih, ya udah main aja list. List itu maksudnya garis ya, main gradasi warna atau apa boleh. Biasa ada juga sih yang full painting, apa namanya, celananya, tergantung pesanan customernya. Ctrl V, dibalik ya, dibalik set kali buat, jadi lurusin dikit. Oke. Udah. Jadi. Untuk tahap approve seperti ini biasanya kalau mau ke klien. Nah kayak gini. Nah kurang lebih seperti ini adalah tampilan ketika kita mau approve desain ke klien. Nah, terus gimana Kak kalau udah selesai approve nih, udah mau masuk ke tahap cetak? Nah, kalau sudah masuk ke tahap cetak, biasanya kita akan gunakan pola. Nah, di sini sudah saya siapkan polanya. Oh, belum saya copy. Jadi itu sudah siap. Biasanya tiap cetakan itu punya polanya, punya polanya sendiri. Nah, ini saya sudah siapkan pola. Saya copy ke sini. Nah, jadi kita udah siapin pola nih. Nah, nanti kita akan masukkan ke dalam pola sini. Gimana caranya? Nah, nanti ada standarnya. Kita akan pelajari gimana cara tahu standarnya. Tapi biasanya tiap customer juga punya standar yang beda-beda. Jadi kita membuat standar, kita harus tahu standar percetakannya, kemudian sesuaikan dengan customer. Nah, untuk materi saat ini itu dulu. Nanti saya kirimkan lagi materi berikutnya supaya tidak terlalu panjang, supaya kalian hemat kuota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.